Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul Ninja Shadow of Fear, yang menceritakan tentang seorang ninja Amerika satu-satunya yang memutuskan untuk menikahi seorang putri dari gurunya sendiri. Setelah mereka menikah, mereka memutuskan untuk menetap di Jepang. Pada 1 tahun pertama menikah, istrinya mengandung anak pertama mereka. Namun suatu hari saat istrinya sedang meminta suaminya untuk membelikan sesuatu di supermarket, ia tiba-tiba dibunuh oleh seorang ninja misterius yang meninggalkan jejak pada lukanya. Melihat luka tersebut, sang suami lantas mencari tahu siapa yang telah tega membunuh istrinya. Penasaran kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan pertarungan antara seorang ninja lelaki bernama Casey melawan seorang ninja wanita bernama Namiko di Koga Ninja Dojo. Namun mereka tak serius bertarung karena Namiko adalah wanita yang akan Casey nikahi. Setelah mereka menikah, Casey memutuskan untuk menetap di Jepang. Suatu hari Casey berniat untuk membelikan Namiko sebuah hadiah berupa kalung yang melambangkan perdamaian. Tetapi saat Casey sedang memilih kalung di sebuah toko, ia melihat dua pria yang terus memandanginya. Akhirnya setelah Casey menyelesaikan pembayarannya, ia mencoba memancing kedua preman tersebut. Dan setelah dapat memastikan jika mereka berdua hendak merampoknya, Casey pun langsung menghampiri mereka berdua dan bertanya apa yang mereka inginkan. Kedua preman itu meminta Casey untuk segera memberikan seluruh uangnya. Meskipun Casey telah memberikan dompetnya, tetapi mereka menginginkan kalung yang baru saja Casey beli. Namun Casey tak bisa jika harus memberikan kalung itu. Hingga akhirnya ia lebih memilih untuk bertarung melawan mereka berdua. Karena merupakan seorang ninja, Casey pun bisa dengan mudah membantai mereka berdua hingga mereka kabur. Setelah kembali ke rumah, Casey langsung menceritakan semua hal itu kepada Namiko, yang menyarankan Casey untuk melaporkan hal tersebut kepada polisi. Tetapi Casey menolaknya. Kemudian ia pun langsung memberikan kalung yang baru saja ia beli untuknya. Melihat Casey memberikan kalung membuat Namiko sangat senang dan berterima kasih padanya. Casey mengisyaratkan kalung tersebut untuk anak mereka. Pada tengah malam saat mereka berdua sedang tertidur, Namiko tiba-tiba mengidam ingin dibelikan makanan oleh Casey ke supermarket. Akhirnya Casey pun menuruti permintaan tersebut. Namun tanpa Namiko sadari, nyawanya sedang dalam bahaya ketika seseorang tiba-tiba melingkarkan sebuah tali. Tali itu bercucuk yang membuat ia langsung tewas seketika. Saat Casey telah kembali ke rumah, ia melihat Namiko telah tewas dengan kondisi yang mengenaskan dan luka yang membekas di lehernya. Di hari berkabung, semua orang nampak langsung memberi penghormatan terakhir bagi Namiko. Kemudian tiba-tiba muncul seseorang yang mengejutkan Casey, yaitu Nakabara. Ia merupakan mantan muridnya di Koga Ninja Dojo yang kini berhasil membuka sebuah dojo di Thailand. Setelah Nakabara memberi ucapan bela sungkawa kepada Casey, ia menyarankan Casey untuk datang ke tempatnya di Thailand agar ia bisa membuka lembaran baru di hidupnya. Namun awalnya Casey tak mau karena ia masih harus menyelesaikan beberapa urusan di Jepang. Kemudian, scene berpindah pada Myanmar yang dahulu merupakan Burma. Di salah satu tempat di daerah hutan terdapat sebuah sindikat narkoba yang dipimpin oleh seorang warga keturunan Jepang bernama Goro. Konon, Goro sangatlah kejam dan tak pernah memberi ampun kepada setiap anak buahnya yang berusaha mengkhianati dirinya. Bahkan saat itu ia mengeksekusi salah satu anak buahnya yang disinyalir mengambil sebagian uang miliknya. Kembali ke Casey yang saat itu menghampiri sebuah dojo untuk mencari tahu siapa pembunuh dari istrinya. Namun kehadiran Casey justru dianggap tak baik bagi mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menyerang Casey terlebih dahulu. Tetapi mereka tak tahu jika Casey adalah salah satu ninja terbaik, sehingga ia berhasil menghajar mereka semua hingga tak tersisa.
Setelah itu, ia langsung pergi menghampiri dua preman yang pernah merampoknya. Saat itu, mereka berdua sedang berada di sebuah restoran. Melihat kehadiran Casey membuat mereka tak nyaman dan memutuskan untuk keluar mencari keberadaannya. Dengan pistol yang telah berada di tangan, mereka berjaga-jaga jika suatu saat Casey menyerangnya. Layaknya seorang ninja, Casey benar-benar menyerang secara membabi buta. Ia bahkan memotong salah satu tangan dari mereka. Kemudian diakhiri dengan membunuh mereka berdua. Setelah merasa cukup tenang, Casey memilih untuk terbang ke Thailand. Di sana ia menghampiri dojo milik Nakabara. Melihat kehadiran dari Casey membuat Nakabara senang. Ia pun memperkenalkan murid-murid terbaiknya. Salah satunya bernama Lucas. Lucas yang mengetahui bahwa Casey adalah seorang legenda, langsung menghormatinya dan banyak bercerita betapa ia mengagumi seorang Casey. Lalu Casey dan Nakabara pun berbincang berdua. Mereka menceritakan tentang alasan Nakabara mendirikan dojo di Thailand, hingga tersambung menuju cerita kematian Namiko. Kini saatnya Nakabara memperkenalkan Casey kepada murid-muridnya. Di sana Casey menyempatkan diri untuk melakukan pertarungan 1 versus 1 melawan Lucas. Awalnya pertarungan tampak fair dan baik-baik saja. Tetapi karena Casey tak bisa mengontrol emosinya, ia sempat terkena pukulan yang membuat hidungnya berdarah. Setelah itu, emosi Casey tersulut dan menghajar Lucas berkali-kali. Beruntung Casey berhasil dihentikan oleh Nakabara. Karena merasa tak enak, Casey meminta maaf kepada Nakabara atas apa yang telah ia lakukan. Nakabara meminta Casey untuk lebih bisa mengontrol emosi, dan ia pun diminta melakukan pijakan api. Pada malam harinya, Casey harus menahan panasnya api di bara yang menyala. Tetapi lagi dan lagi, Casey tak bisa menahan panasnya api tersebut, yang artinya Casey belum bisa mengontrol emosinya. Setelah itu, Casey memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Di sana ia meminum alkohol untuk menenangkan pikirannya. Alih-alih menenangkan pikiran, ia justru diganggu oleh seorang pria yang mabuk dan berakhir dengan pengeroyokan. Meskipun dalam kondisi tak fit, Casey masih bisa menghajar mereka semua hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Casey hendak memetik buah di perkebunan milik Nakabara. Namun Lucas tiba-tiba menghampirinya dan justru menawarkan dirinya untuk memetik buah-buah tersebut. Sementara Casey diminta untuk beristirahat. Karena Lucas yang memaksa, Casey pun akhirnya menyerahkan keranjang buahnya, lalu pergi beristirahat. Lalu, baru saja beberapa menit tertidur, Casey harus kembali terbangun saat ia mendengar orang-orang berisik. Ternyata mereka sedang mengerubungi jasad dari Lucas yang baru saja tewas. Anehnya luka yang dialami oleh Lucas mirip persis dengan luka yang dialami oleh Namiko. Ia pun langsung membicarakan hal itu bersama Nakabara. Nakabara yang mulai menyadari semua keanehan ini langsung mengaitkan pembunuhan berantai tersebut kepada Goro. Karena Goro adalah mafia terkejam. Terlebih ia juga mantan prajurit yang memutuskan untuk menjadi seorang kartel narkoba di daerah Burma. Ia yakin Goro yang melakukan ini semua. Mendengar hal tersebut, niat Casey untuk mencari keberadaannya semakin bulat. Sebelum Casey pergi ke Myanmar, ia terlebih dahulu diberi sebuah map yang Nakabara jelaskan jika di sana terdapat sebuah persembunyian milik ayahnya. Di tempat tersebut juga ayahnya mengubur sebuah senjata. Setelah mendapat semua yang ia butuhkan, Casey pun langsung berangkat menuju Myanmar. Sesampainya di sana, ia menaiki sebuah taksi yang ditukangi oleh seorang pria keturunan India bernama Mike. Selama di Myanmar, Casey dijamin oleh Mike untuk menjadi navigatornya. Mike bahkan mencarikan sebuah penginapan bagi Casey. Sebelum Casey pergi ke tempat penginapannya, ia terlebih dahulu membeli beberapa bahan di sebuah pasar. Setelah dirasa cukup, barulah Casey pergi ke penginapan untuk istirahat sejenak, sekaligus meracik berbagai perlengkapan yang ia butuhkan untuk masuk ke dalam hutan yang dikuasai oleh Goro. Pada malam harinya, Casey mencari jejak dari Goro melalui sebuah pengedar narkoba. Hal itu ia lakukan di suatu bar. Kemudian, tanpa menunggu lama, Casey dihampiri oleh seorang pengedar yang bertanya apa yang Casey butuhkan. Secara belak-belakan, ia pun memberitahu jika dirinya membutuhkan sebuah narkoba.
Lantas Casey dibawa ke sebuah tempat untuk mencicipinya terlebih dahulu. Karena tak mau dicap sebagai polisi, Casey pun dengan terpaksa mencicipi narkoba tersebut. Kemudian Casey bertanya apakah ia mengetahui seseorang bernama Goro. Mendengar nama Goro membuat pengedar tersebut tersinggung. Ia lalu mengancam Casey mengapa ia mencarinya. Casey menjawab jika ia hanya ingin tahu. Namun tiba-tiba anak buah pengedar tersebut bermunculan dan hendak menyerang Casey. Tetapi meskipun di bawah pengaruh narkoba, Casey masih bisa melawan bahkan menghajar mereka semua hingga tak bersisa. Lalu Casey kembali bertanya di mana keberadaan Goro. Sang pengedar menjawab jika ia bisa menemukannya di sebuah hutan. Setelah itu Casey pun pergi untuk beristirahat. Namun saat sedang beristirahat, beberapa tentara Myanmar tiba-tiba mendatanginya secara tiba-tiba. Mereka berusaha untuk menangkap Casey dan membawanya ke kantor. Casey yang terkejut dengan serangan mendadak tersebut langsung berusaha melarikan diri dari kejaran para tentara Myanmar. Namun karena ia tak tahu menahu soal tempat tersebut, akhirnya ia terpojok dan harus menyerah pada tentara-tentara itu. Kemudian Casey dibawa ke kantor dan diinterogasi. Di sana ia diinterogasi oleh seorang komandan yang bertanya, mengapa Casey mencari keberadaan Goro dan apa maksud kedatangannya ke Myanmar. Casey hanya menjawab jika ia hanyalah seorang turis dan ingin bertemu dengan konsulat Amerika ataupun Jepang. Tetapi hal tersebut tak dikabulkan. Casey justru disiksa. Kedua kakinya disetrika dengan uap yang cukup panas hingga membuat tersiksa dan tak sadarkan diri. Setelah tersadarkan diri, ikatan Casey dilepaskan untuk membuat kelonggaran. Namun, hal itu menjadi celah bagi Casey untuk bisa kabur. Ketika para tentara sedang tak berjaga, Casey langsung melancarkan serangannya dan mencuri sebuah seragam. Kemudian ia melihat para tentara yang sedang melakukan sambung ayam. Karena tak ada yang menjaga sama sekali dan Casey juga melihat Mike yang saat itu tengah berada di kantor tentara, Casey pun langsung menyelinap masuk ke dalam taksi milik Mike. Lalu saat Mike telah keluar dari kantor tentara, ia langsung meminta Mike mengantarkannya ke hutan yang dikuasai oleh Goro. Setibanya di sana, Casey diminta untuk berhati-hati karena amat sangat berbahaya baginya bermain-main di kawasan wilayah Goro. Casey hanya terdiam, kemudian ia meminta kepada warga lokal untuk mengantarnya ke dalam hutan menyusuri sungai. Lalu setelah tiba di tengah hutan, Casey perlahan menyusuri hutan dan mencari tempat persembunyian untuk bermalam. Saat di malam hari, saat itu ia sedang menyiapkan perlengkapan ninjanya. Seekor kobra tiba-tiba berusaha untuk menyerangnya. Beruntung dengan cekatan, Casey berhasil menebas kepala kobra tersebut hingga terputus. Setelah itu, ia menyantap makan malamnya. Keesokan harinya, Casey harus terbangun saat ia mendengar suara langkah kaki dari seseorang. Benar saja, para tentara bayaran Goro saat itu sedang berpatroli. Alhasil, Casey langsung bersembunyi sembari mengamati apa yang akan mereka lakukan. Ketika ia melihat secercah harapan untuk melawan, Casey pun lantas membunuh mereka satu persatu menggunakan perlengkapan ninjanya. Tak hanya itu, ia juga melemparkan sebuah racun yang membuat anak buah Goro tewas. Setelah berhasil membunuh ketiga anak buah Goro, Casey langsung kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari tempat di mana ayah Nakabara menyimpan senjata miliknya. Di pertengahan hutan Burma, akhirnya Casey berhasil menemukan tempat persembunyian ayah dari Nakabara. Dengan cepat, ia langsung menggali tanah tersebut yang tersimpan beberapa senjata. Tak hanya senjata saja, di dalam tanah itu pun terdapat foto dari Namiko dan keluarganya yang membuat Casey kembali mengingat mendiang dari istrinya. Pada malam harinya, Casey mulai mempersiapkan diri. Ia menggunakan jubah ninja dan mulai melakukan suatu ritual khusus bagi seorang ninja. Di satu sisi, Goro yang sedang di dalam markasnya saat itu sedang melakukan permainan catur bersama tangan kanannya, sembari membicarakan tentang bisnis mereka. Dan tanpa Goro sadari, Casey yang telah menyamar menjadi seorang ninja berhasil menembus pertahanan anak buahnya. Casey berhasil masuk ke dalam markas Goro setelah ia membunuh beberapa dari anak buahnya. Lalu setelah berhasil masuk, Casey mulai melakukan keributan yang membuat tangan kanan Goro terpaksa keluar dan langsung melawannya.
Mereka berdua sama-sama memiliki keahlian di bidang bela diri. Tangan kanan Goro pun tak bisa diremehkan karena ia beberapa kali berhasil membuat Casey cukup kewalahan. Namun pada akhirnya, tangan kanan Goro harus tewas setelah Casey memberikan serangan terakhirnya. Hingga anak buah Goro tewas tak berdaya. Setelah berhasil melumpuhkan tangan kanan Goro, Casey langsung mencari keberadaannya. Nampak di sana Goro telah siap menghadapi lawan yang akan mencoba menyerangnya. Dengan senjata andalan yang ia miliki, Goro langsung bertanya siapa sebenarnya Casey. Di sini Goro mencoba untuk meyakinkan bahwa orang yang menyerangnya memiliki dendam terhadap dirinya sendiri. Casey menjawab jika ia adalah orang yang akan membalaskan kematian istrinya setelah Goro membunuhnya. Lalu akhirnya mereka berdua pun bertempur. Meskipun umur Goro terpaut cukup jauh, serangan dari dirinya cukup efektif. Terlebih senjata yang Goro gunakan bisa menjangkau keberadaan Casey yang berusaha untuk melakukan serangan dekat. Alhasil Casey pun berhasil terlilit oleh senjata yang Goro gunakan. Ketika Casey tertekan, ia berusaha mencari celah untuk melawan balik. Hingga Casey bisa menghajar Goro dan membuatnya tak fokus. Lalu dengan katana yang ia miliki, Casey menyayat kepala Goro hingga terputus dari tubuhnya. Karena telah membalaskan dendamnya, Casey lantas pergi dari hutan Burma untuk kembali menemui Nakabara. Melihat Casey berhasil kembali dalam kondisi hidup membuat Nakabara cukup tenang. Lalu ia berdua berbincang di kantornya. Saat sedang berbincang, mereka berdua didatangi oleh seorang pengantar paket yang membuat Casey curiga dengan slogannya. Dari situlah Casey berusaha mengingat setiap kejadian sebelum istrinya terbunuh. Ketika ia melihat koleksi senjata milik Nakabara, ia melihat senjata yang membuat istrinya tewas. Lalu Casey bertanya mengapa Nakabara tega melakukan hal ini. Tak hanya Namiko yang ia bunuh, melainkan Lucas pun dibunuh olehnya. Nakabara yang tak bisa menjawab apa-apa justru langsung berusaha menyerang Casey. Mereka berdua terpaksa harus bertarung demi membuat sebuah pilihan. Karena sebelum bertarung, Nakabara memberitahu bahwa kini mereka hanya memiliki dua pilihan. Bekerja sama untuk membangun dojo yang lebih baik, atau memilih salah satu di antara mereka harus mati. Casey yang masih memiliki rasa dendam langsung menyerang Nakabara secara bertubi-tubi. Sempat kehilangan jejak dari Nakabara, Casey akhirnya bisa kembali menemukannya dan langsung melilit Nakabara menggunakan senjata yang ia miliki. Setelah Nakabara tewas, tak lama kemudian anak buahnya datang. Ia telah melihat gurunya sendiri tewas, namun ia tak langsung menghakimi Casey. Mereka berdua lalu membuka isi paket yang hendak Nakabara terima. Saat sedang membuka paket tersebut, mereka terkejut ketika ternyata isinya adalah narkoba. Selama ini Nakabara bekerja sama dengan Goro untuk mengedarkan narkoba ke pasar Asia. Akhirnya murid tertua Nakabara meminta maaf kepada Casey. Kini ia meminta kepada Casey untuk segera pergi dari dojo. Karena nama baik dari dojo ini harus segera diperbaiki, akhirnya Casey pun pergi dengan diberi penghormatan oleh seluruh murid Nakabara. Tamat.